Mantap, luar biasa seru dan sungguh menegangkan. Hasil Timnas Indonesia versus Myanmar di laga perdana Piala AFF 2024. Pemain muda Indonesia gegerkan Asia Tenggara. Sampai pemain Myanmar kena lebih dari 1 kartu kuning. Gol kelas berdunia terciptakah? Tonton video ini sampai habis. Begini jalannya pertandingan. Timnas Indonesia langsung menunjukkan gaya permainan khas mereka dengan menerapkan tekanan tinggi setiap kali kehilangan bola. Ini adalah salah satu ciri permainan yang diterapkan oleh pelatih Shin Tae-yong yang selalu menuntut para pemainnya untuk tidak memberikan ruang bagi lawan. Ketika Myanmar mencoba melancarkan serangan dari sayap kiri, mereka memanfaatkan kecepatan Maung Maung untuk mengirimkan bola daerah yang mencoba disambut oleh Nanda Kiao. Namun bola tersebut gagal berbuah ancaman berarti karena arah tembakannya masih melebar dari gawang Indonesia yang dikawal oleh Cahya Supriyadi. Meskipun begitu, Timnas Indonesia tetap berusaha untuk tetap bermain tenang dan mencari celah untuk membongkar pertahanan Myanmar yang cukup rapat. Namun, meskipun penguasaan bola mencapai angka yang cukup dominan dengan persentase sekitar 70% menurut data statistik, Timnas Indonesia masih kesulitan untuk memaksimalkan penguasaan bola tersebut untuk menciptakan peluang-peluang berbahaya. Lini tengah yang menjadi penghubung serangan sepertinya masih belum sepenuhnya padu, dengan beberapa kali kehilangan bola yang membuat serangan Indonesia terhambat. Di sisi lain, Myanmar bermain lebih cerdik dengan memanfaatkan serangan balik yang cepat setiap kali mereka berhasil menguasai bola. Dalam sebuah perebutan bola, Maung Maung melakukan pelanggaran yang mengakibatkan dirinya menerima kartu kuning dari wasit. Timnas Indonesia kemudian mencoba menyerang dari sisi kiri melalui umpan silang yang berakhir dengan sebuah peluang dari sundulan Hoki Caraka. Sayangnya peluang tersebut masih bisa diamankan dengan mudah oleh kiper Myanmar. Meski serangan Indonesia terbilang cukup gencar, Myanmar juga tidak tinggal diam. Mereka berusaha memanfaatkan celah dalam pertahanan Indonesia, salah satunya melalui kesempatan yang tercipta untuk Thi Hazau. Pemain Myanmar itu melepaskan tendangan keras, namun masih bisa dihalau dengan tangan kiri oleh Cahya Supriyadi yang tampil cukup tangguh di bawah mistar gawang. Bola yang melenceng setelah ditahan Cahya kemudian dibuang begitu saja untuk menghindari bahaya lebih lanjut. Tak lama setelah itu, Myanmar kembali mengancam melalui sepak pojok yang langsung mengarah ke gawang. Cahya Supriyadi kembali menunjukkan kepiawaiannya dengan mengamankan bola meskipun ia harus menabrak tiang gawang dalam usaha mengamankan gawang Indonesia. Selanjutnya, Aung Kaungman mencoba melepaskan tembakan dari luar kotak penalti, namun sekali lagi Cahya Supriyadi mampu menangkap bola dengan sangat baik, mencegah Myanmar untuk mencetak gol. Indonesia yang terus berusaha menguasai pertandingan, beberapa kali kehilangan bola di area tengah lapangan yang memberikan peluang bagi Myanmar untuk melancarkan serangan balik. Meskipun demikian, Myanmar tampak lebih percaya diri dalam permainan bola terbuka, mampu mematahkan beberapa kali percobaan serangan dari Timnas Indonesia, baik di daerah mereka sendiri maupun di wilayah Indonesia. 3 kali sepak pojok berturut-turut serta sebuah lemparan ke dalam yang dilakukan oleh Indonesia menjadi salah satu upaya keras mereka untuk menembus pertahanan Myanmar. Namun bola masih belum dapat masuk ke dalam gawang Myanmar. Setelah lebih dari setengah jam pertandingan berlalu, Timnas Indonesia terus berupaya membongkar pertahanan Myanmar melalui beberapa peluang yang didapat dari sepak pojok, lemparan ke dalam, dan tendangan bebas. Meski demikian, gol yang dinanti-nantikan masih belum berhasil tercipta. Di sisi lain, Myanmar juga mendapatkan kartu kuning kedua mereka dalam pertandingan ini. Kali ini diberikan kepada pemain Wai Lin Aung yang dianggap melakukan pelanggaran dengan mengangkat kaki terlalu tinggi dan mengenai wajah Arhan Kaka. Myanmar kembali mencoba memberikan ancaman, kali ini melalui tendangan keras Zhao Win Tein.
Tembakan dari Zhao Wintein cukup berbahaya karena bola mengenai mistar gawang Indonesia yang jelas membuat para pendukung timnas Indonesia terkejut dan cemas. Itu adalah sebuah situasi yang sangat mengkhawatirkan bagi tim merah putih, namun untungnya mereka masih dapat bertahan. Selanjutnya, giliran Nanda Kiao yang kembali mencoba untuk mengancam dengan sebuah tendangan dari luar kotak penalti. Namun tembakan tersebut masih bisa ditangkap dengan nyaman oleh Cahya Supriyadi. Walaupun timnas Indonesia beberapa kali dipaksa bekerja keras untuk menghalau serangan Myanmar, mereka tetap berusaha menjaga fokus dan konsentrasi untuk menciptakan peluang. Pada menit-menit akhir babak pertama, Marcelino Ferdinand hampir saja mencetak gol spektakuler yang bisa membuka keran gol bagi Indonesia. Sebuah tendangan luar biasa yang dilesakkan Marcelino hampir saja bersarang di gawang Myanmar, namun sayangnya bola melambung tinggi di atas mistar gawang. Peluang tersebut menjadi satu-satunya kesempatan besar yang dimiliki Indonesia untuk memecah kebuntuan gol di babak pertama, namun keberuntungan belum berpihak pada mereka. Meskipun belum tercipta gol, Indonesia terus berusaha keras untuk mencari celah dalam pertahanan Myanmar. Tekanan terus diberikan dengan permainan cepat dan kombinasi passing yang diharapkan bisa menembus benteng pertahanan lawan. Namun, Myanmar juga menunjukkan ketahanan mereka dengan terus melakukan perlawanan yang cukup ketat. Sebuah pertandingan yang penuh dengan ketegangan dan perjuangan tanpa henti dari kedua tim. Meskipun penguasaan bola di pertandingan tersebut tercatat cukup dominan, yaitu sekitar 70%, timnas Indonesia masih kesulitan dalam mengoptimalkan penguasaan bola untuk menciptakan peluang-peluang gol yang tajam. Beberapa hal yang perlu dievaluasi dalam permainan tim adalah penguasaan bola yang tidak efektif. Meskipun Indonesia menguasai bola lebih banyak, penguasaan tersebut seringkali tidak dapat dikonversi menjadi peluang berbahaya. Hal ini menunjukkan adanya kesulitan dalam mengalirkan bola dengan efektif, terutama di lini tengah. Kreativitas dalam menciptakan serangan juga masih terlihat kurang, dengan beberapa kali serangan yang terhenti di tengah jalan karena kehilangan bola atau pilihan umpan yang tidak tepat. Lini tengah yang belum padu juga menjadi salah satu masalah utama yang tampak adalah ketidakharmonisan lini tengah. Meskipun memiliki beberapa pemain berkualitas, alur serangan tim terlihat terhambat oleh kurangnya kerjasama antara pemain tengah yang seharusnya mengatur ritme permainan. Penguasaan bola yang dominan seharusnya bisa lebih dimanfaatkan untuk menekan lawan, namun seringkali Indonesia tidak bisa mengelola transisi dari bertahan ke menyerang dengan baik. Serangan yang terlalu prediktif, serangan Indonesia terkesan masih sangat bergantung pada sayap, khususnya di sisi kiri. Serangan dari sayap kiri meskipun sering dikembangkan, tidak mampu memecah soliditas pertahanan Myanmar. Hal ini memperlihatkan kurangnya variasi dalam menyerang, sehingga lawan bisa dengan mudah membaca pola permainan Indonesia. Kurangnya penyelesaian akhir meskipun beberapa peluang tercipta baik melalui tendangan bebas, lemparan ke dalam, maupun sepak pojok, lini depan Indonesia masih kesulitan untuk mencetak gol. Pemain seperti Hoki Caraka dan Marcelino Ferdinand menunjukkan potensi, namun peluang-peluang tersebut belum bisa dikonversi menjadi gol. Penyelesaian akhir masih menjadi pekerjaan rumah yang besar bagi timnas Indonesia. Pertahanan yang solid meskipun kesulitan dalam menyerang, lini pertahanan Indonesia patut mendapat pujian. Beberapa kali serangan Myanmar berhasil diredam dengan baik oleh barisan belakang Indonesia yang dipimpin oleh Cahya Supriyadi di bawah mistar gawang. Kiper Bekasi City ini tampil gemilang dengan beberapa penyelamatan penting yang menjaga gawang Indonesia tetap aman, termasuk menepis tendangan keras dan menghalau bola sepak pojok dengan penuh determinasi. Pelatih Sintayong membawa filosofi permainan yang penuh dengan tekanan tinggi dan intensitas yang tinggi. Ini adalah ciri khas dari pelatih asal Korea Selatan tersebut yang telah membawa sejumlah tim sukses dengan pendekatan agresif.
Ketergantungan pada sayap, sebagian besar serangan Indonesia mengalir lewat sayap kiri, namun serangan ini bisa dengan mudah dipatahkan oleh lawan yang mengerti pola serangan tersebut. Shin Tae-yong perlu mencari cara agar tim lebih fleksibel dan mampu menyerang melalui berbagai lini, baik dari tengah maupun sayap kanan, untuk menghindari kebosanan permainan yang mudah dibaca oleh lawan. Kelemahan dalam mengelola transisi dari bertahan ke menyerang seringkali terhambat. Pemain terlihat kurang percaya diri dalam mengalirkan bola ke depan dengan cepat. Hal ini mungkin karena kekurangan pemahaman dalam penguasaan bola di lini tengah yang membuat serangan Indonesia kerap kehilangan arah dan tidak efektif. Shin Tae-yong perlu memperbaiki koordinasi dan pengaturan tempo permainan agar transisi ini dapat berjalan lebih mulus. Pemilihan pemain dan formasi. Pemilihan pemain dan formasi yang digunakan oleh Shin Tae-yong memang memberikan kesan permainan yang solid di lini pertahanan. Namun perlu lebih berani memberikan kesempatan kepada pemain-pemain muda untuk tampil lebih dominan dalam serangan. Shin Tae-yong mungkin bisa mencoba variasi formasi yang lebih ofensif, seperti dengan menggunakan 2 striker atau menambahkan pemain sayap yang lebih agresif untuk mendukung lini depan. Kemampuan membaca permainan lawan dalam laga ini, Myanmar berhasil mematahkan beberapa serangan Indonesia, terutama dengan mengandalkan serangan balik cepat. Shin Tae-yong perlu meningkatkan kemampuannya dalam menganalisis strategi lawan dan mengantisipasi gerakan-gerakan serangan balik yang bisa merugikan Indonesia. Pemain yang lebih cerdas dalam membaca pergerakan lawan tentu akan sangat membantu dalam mengurangi ancaman tersebut. Secara keseluruhan, timnas Indonesia di bawah arahan Shin Tae-yong masih dalam proses adaptasi dan pembentukan tim yang lebih solid, baik dalam menyerang maupun bertahan. Meski sudah menunjukkan peningkatan dalam hal penguasaan bola dan organisasi pertahanan, ada beberapa aspek yang harus diperbaiki, terutama dalam hal kreativitas serangan dan penyelesaian akhir. Shin Tae-yong perlu lebih fleksibel dalam mengatur strategi serangan dan meningkatkan koordinasi di lini tengah agar tim lebih produktif dalam mencetak gol. Selain itu, pemberian kesempatan lebih besar kepada pemain muda dan pencarian variasi dalam taktik menyerang bisa membantu tim untuk lebih berbahaya di depan gawang lawan. Jika perbaikan-perbaikan ini dapat dilakukan, bukan tidak mungkin timnas Indonesia akan semakin bersaing di level internasional. Skor akhir pertandingan ini bisa dilihat di thumbnail video ini.